Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya Saihul Amri Bibit Amarain dengan NIM F1D 0171078 bersama teman saya Muhammad Dinul Fitrah dengan NIM F1D 017058 akan mempresentasikan mengenai penjelasan perhitungan dari salah satu metode Fuzzy, yaitu metode Tsukamoto. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang logika Fuzzy. Logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika Fuzzy adalah salah satu pemecahannya. Secara umum, sistem Fuzzy sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang mengenai masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Sistem Fuzzy mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem Fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat dan ambigu. Ada beberapa metode untuk mempresentasikan hasil logika Fuzzy, salah satunya yaitu metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas, berdasarkan antecedent predikat atau yang disebut pair strength. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata berbobot. Yang berikutnya ada alur metode Tsukamoto berawal dari input. Sistem informasi menerima input nilai tegas atau Krebs. Input ini kemudian dikirim ke basis pengetahuan yang berisi n aturan Fuzzy dalam bentuk if-then. Kemudian pair strength atau nilai keanggotaan antecedent aphrodite akan dicari pada setiap aturan. Apabila aturan lebih dari satu, maka akan dilakukan agregasi semua aturan. Selanjutnya pada hasil agregasi akan dilakukan de-Fuzzy untuk mendapatkan nilai Krebs atau nilai tegas sebagai output sistem. Selanjutnya ada himpunan keanggotaan. Ini adalah contoh kurva turun dan naik. Dikatakan kurva turun jika sebuah nilai X itu kurang dari sama dengan A, yang berarti nilai derajat keanggotaannya 1. Dan untuk nilai yang kurva turun itu jika dia 0 apabila nilai X itu lebih besar dari sama dengan B. Dan jika di antara nilai X itu di antara keduanya itu ada rumusnya, yaitu B min X per B min A. Dikatakan kurva itu naik apabila nilai X kurang dari sama dengan A, maka nilai derajat keanggotaannya 0. Dan apabila X lebih besar dari sama dengan B, maka nilai derajat keanggotaannya itu 1. Dan apabila nilai X itu kurang dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka itu rumusnya X min A per B min A. Selanjutnya ada operasi himpunan Fuzzy. Operasi himpunan Fuzzy diperlukan untuk proses inferensi atau penalaran.
Dalam hal ini yang dioperasikan adalah derajat keanggotaannya. Derajat keanggotaan operasi dua buah himpunan Paji disebut sebagai pair strength atau akse dan predikat. Berikut beberapa operasi dasarnya. Yang pertama ada operasi irisan atau intersection, biasa disebut operator N. Dari himpunan Paji A dan B dinyatakan sebagai A, N, B sesuai rumus tersebut. Dan operasi irisan ini sering disebut sebagai min. Kemudian ada operasi gabungan atau anion, sering disebut operator OR. Dari himpunan Paji A dan B dinyatakan sebagai A OR B. Dalam sistem Paji, operasi gabungan disebut sebagai max. Kemudian ada namanya operasi komplement. Bila himpunan Paji A pada himpunan universal X mempunyai fungsi keanggotaan mu aksen, maka komplement dari Paji A sering disebut not sesuai dengan rumus tersebut. Berikut merupakan deposifikasi yang merupakan langkah terakhir dalam suatu sistem logika Paji, di mana tujuannya adalah mengkonversi setiap hasil dari inference engine yang diekspresikan dalam bentuk Paji set ke sesuatu bilangan real. Hasil konferensi tersebut merupakan aksi yang diambil oleh sistem kendali logika Paji. Berikut rumusnya, di mana Z sama dengan A predikat 1 kali Z1 dan seterusnya, 2, 3, 4 dibagi dengan A predikat 1 ditambah A predikat N. Contoh kasus, suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari. Persediaan terbanyak mencapai 600 kemasan per hari dan persediaan terkecil pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, perusahaan sampai saat ini baru mampu memproduksi maksimum 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi mesin dan sumber daya manusia tiap hari, diharapkan perusahaan mampu memproduksi minimal 2.000 kemasan. Pertanyaannya, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Jadi di sini ada 3 variabel Paji yang dimodelkan, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi gitu. Ya, ada 3, permintaan, persediaan, dan produksi. Kemudian, dari contoh kasus tersebut, proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan Paji sebagai berikut, di mana rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Rule kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Ya, rule ketiga, permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Dan rule keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari contoh soal tersebut. Yang pertama, pada variabel Paji permintaan. Jika soal kita ubah dalam bentuk grafik, maka dapat dituliskan seperti ini. Minimal untuk permintaannya yaitu 1.000 dan maksimalnya 5.000, sedangkan untuk soal yang ditanyakan yaitu 4.000. Bisa dilihat di grafik. Jika kita tarik titik 4.000 ke atas,
maka akan memotong dua garis grafik, yaitu pada grafik turun dan grafik naik. Untuk cara mengetahui himpunan Puzi yang dapat dilihat dari rumus di sebelah kiri, di mana jika dia memotong grafik turun, maka rumus yang dipakai yaitu B min X per B min A. Karena X-nya itu berada di antara A dan B, di mana A-nya itu yaitu 1000 dan B-nya yaitu 5000. Sedangkan untuk grafik jika memotong grafik naik, maka ya, rumus yang digunakan yaitu X min A per B min A. Ya sama, karena kondisinya dia berada di antara A dan B, seperti itu. Ya, ini untuk mencari nilai keanggotaan pada permintaan. Jika permintaannya 4000, maka perpotongan untuk garis pada grafik turunnya yaitu 0,25 dan untuk grafik naiknya itu yaitu 0,75. Untuk variabel fuzzy persediaan ini caranya sama, hanya saja untuk persediaan diminta itu yaitu 300 dan kita lihat perpotongannya seperti diagram di samping dan rumusnya bakal sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk mencari nilai keanggotaan dari persediaan. Jika persediaannya 300, perhitungannya sebagai berikut. Untuk grafik turunnya didapatkan 0,6 dan untuk diagram atau grafik naiknya itu 0,4. Untuk variabel produksi barang ini rumusnya sama saja, hanya saja produksi barang minimumnya itu yaitu 2000 dan maksimumnya yaitu 7000 atau A-nya 2000 dan B-nya 7000. Sekarang kita akan mencari nilai Z untuk setiap aturan. Yang pertama ini adalah aturan pertama, jika permintaan turun dan persediaan barang banyak, maka produksi barang berkurang. Maka kita akan cek A predikatnya di mana untuk permintaan turun dan dibandingkan dengan persediaan banyak. Di sini menggunakan min karena dia menggunakan dan atau n gitu. Maka kita ambil yang paling kecil antara mu permintaan turunnya dan mu persediaan banyaknya yaitu 0,25 dibanding dengan 0,4, maka kita ambil A predikatnya 0,25. Nah, sekarang kita sudah mengetahui A predikatnya, maka untuk menghitung Z-nya berarti kan mu-nya sudah kita ketahui. Jadi kan rumusnya untuk nilai tengah antara A dan B itu B min X per B min A. Jadi sama dengan mu. Jadi mu-nya itu kita tahu, jadi mu-nya kita masukkan terlebih dahulu. Jadi sekarang kita untuk mencari X-nya dan hasil X yang kita dapatkan di sini yaitu 5750 dan itu bisa dikatakan sebagai Z-nya. Nah, untuk aturan kedua di mana permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Jadi kita mencari A predikatnya, kita bandingkan antara nilai keanggotaan dari permintaan turun dan persediaan sedikit, di mana kita ambil minimumnya karena dia N. Jadi kita bandingkan antara 0,25 dan 0,6, maka kita dapatkan A predikatnya 0,25. Ini untuk mencari nilai Z keduanya, dan saya tadi lupa singgung untuk hasil dari permintaan barangnya yaitu berkurang. Jadi kita hanya fokus untuk grafik turunnya saja atau grafik berkurangnya saja. Di sini kita mendapatkan tadi nilai keanggotaannya 0,25 dari minimum tadi. Jadi kita masukkan rumusnya seperti ini. Jadi kita mendapatkan di sini X-nya 5750 juga. Jadi Z2-nya yaitu 5750. Untuk aturan ketiga ini hampir sama dengan aturan pertama, hanya saja kejadiannya itu berubah di mana produksi barangnya sekarang untuk bertambah. Jadi kita tetap membandingkan antara permintaan naik dan persediaannya banyak dengan mengambil yang lebih kecil atau minimum. Jadi di sini kita mendapatkan 0,75 dan 0,4 kita bandingkan, jadi yang paling kecil yaitu 0,4 itu yang akan kita jadikan sebagai nilai keanggotaannya untuk R3.
Nah, dan untuk mencari nilai Z3-nya, karena kita tadi mendapatkan nilai keanggotaannya 0,4, dan di sini hasilnya produksi barangnya bertambah, maka kita hanya berfokus kepada grafik linear naik atau bertambahnya saja. Jadi rumus yang digunakan yaitu X min A per B min A sama dengan 0,4. Eh, dan hasil yang kita dapatkan di sini X-nya sama dengan 4000. Jadi Z3-nya sama dengan 4000. Dan untuk aturan yang terakhir, di mana jika permintaannya naik dan persediaan barangnya sedikit, maka produksi barangnya bertambah. Jadi kita di sini membandingkan nilai keanggotaan dari permintaan naik dan persediaan sedikit. Kita ambil minimumnya karena dia pakai N. Maka kita membandingkan antara 0,75 dengan 0,6. Di sini kita mengambil nilai 0,6 karena dia lebih kecil. Itu menjadi alfa predikat untuk R4 atau rule keempat. Dan untuk perhitungan Z4-nya, ini digunakan rumus karena dia linear naik ya, jadi kita tetap menggunakan rumus X min A per B min A. Tapi sama dengannya diubah karena tadi kita mengambil nilai minimumnya yaitu 0,6. Jadi X min A per B min A sama dengan 0,6. Jadi di sini kita dapatkan setelah perhitungan yaitu X-nya sama dengan 5000, maka Z4-nya sama dengan 5000 juga. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu difusifikasi, di mana kita menghitung Z total dari keseluruhannya ya. Dan rumusnya dipakai yaitu A predikat setiap rule dikali dengan hasil Z setiap rule-nya. Di sini kita mempunyai 4 rule, jadi kita menggunakan sampai 4 saja. Jadi A predikat 1 dikali Z1 sampai seterusnya untuk rule terakhir yaitu A predikat 4 dikali dengan Z4-nya. Lalu kita bagi dengan ke semua A predikat dari masing-masing rule. Di sini kita menjumlahkan dari A predikat pertama sampai A predikat yang terakhir. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya untuk Z-nya yaitu 7475 dibagi 1,5 dan hasil akhirnya yaitu 4983. Jadi jumlah makanan kaleng atau hasil keseluruhan jenis ABT yang harus diproduksi yaitu 4983 kemasan ya. Ya, demikian presentasi untuk tugas besar logika fusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kata juga kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.